Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Saya percaya dan yakin bahwa kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang bersyukur pada sore hari ini, karena kita masih bisa beribadah. Mari kita siapkan hati kita sama-sama dalam ibadah online ini. Saya percaya hadirat yang sama ada buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat kesetiaan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap harinya. Sungguh Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Dan pada sore hari ini kami rindu untuk bersyukur, memuji nama Tuhan lebih lagi. Buat kebaikan, buat kesetiaan-Mu yang boleh kami cicipi. Terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, amam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Tuhan yang setia buat setiap kami. Sama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh benar Tuhan, Kau setia buat setiap kami dalam segala situasi. Kau Tuhan yang setia buat setiap kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia selamanya.
kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kesetiaan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu buat setiap kami, dan pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan yang tidak pernah lalai mentepati janji-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menjaga setiap kita. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sama-sama katakan. Tuhan, kami percaya, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku.
jaminanku dalam hidupku. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur karena kasih setiamu senantiasa ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberkati dan memelihara dan merawat kami hingga detik hari ini. Kami bersyukur buat karyamu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Malam ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini benar-benar menggugah hati dan iman kami. Memberikan pertumbuhan iman rohani kami. Sehingga iman rohani kami bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada, puji syukur hingga detik ini Tuhan masih merawat dan memelihara dan memperhatikan kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka ayat Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Ya, oke. Saya akan bacakan lewat slide. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Setiap orang ingin merasa damai dalam pikirannya. Ya. Entah siapapun saudara. Saudara sebagai mahasiswa, saudara sebagai mahasiswi, saudara ibu rumah tangga yang mengurusi anak-anak, atau seorang siswa pelajar yang mungkin sedang mengerjakan tugas-tugas, semua orang menginginkan yang namanya damai, Bapak Saudara. Nah, saudara-saudara, stres adalah kenyataan hidup yang tidak menguntungkan di dalam kehidupan modern sekarang ini. Kalau saya baca di internet data statistik orang-orang Amerika, saudara-saudara mungkin kaget. Orang Amerika mengkonsumsi 15 ton aspirin setiap hari, saudara-saudara. Saudara mungkin pernah mendengar nama pil yang namanya aspirin, ya, dan ini terkenal di Amerika, mungkin di Indonesia kurang terkenal. Saudara, 15 ton aspirin setiap hari. Kenapa? Karena orang Amerika perlu yang namanya ketenangan, damai sejahtera. Jadi kalau orang Amerika minum aspirin, hidupnya menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan saat ini. Yang jelas Bapak Ibu Saudara perlu yang namanya damai sejahtera. Saudara-saudara, ada 3 damai yang kita butuhkan. Damai yang pertama adalah kedamaian rohani. Artinya berdamai dengan Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1, mari kita baca. Roma 5 ayat 1, berdamai dengan Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai yang pertama yang kita butuhkan adalah kedamaian rohani. Damai yang kedua yang kita butuhkan adalah kedamaian emosi. Damai yang berasal dari Allah. Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah
dalam hatimu. Kita perlu yang namanya kedamaian emosi. Ini yang kedua, Bapak Saudara. Yang ketiga, kedamaian hubungan, fellowship. Fellowship atau hubungan dengan siapa? Kedamaian hubungan bersama orang lain, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, damai sejahtera adalah sebuah pemberian. Kita harus juga bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus berdamai dengan tetangga sebelah kanan, sebelah kiri kita. Itulah yang dinamakan kedamaian hubungan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, kita harus paham dengan janji Allah akan kedamaian. Kita semua manusia perlu yang namanya damai sejahtera. Walaupun situasinya tidak memungkinkan kita menerima damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Iya. Saudara, mungkin beberapa bulan atau minggu yang lalu, saudara pasti mendengar kisah seputar selebritis. Bagaimana Nia Ramadhani ditangkap karena sabu-sabu bersama suaminya. Saudara, suami Nia Ramadhani adalah, kita semua tahu, orang yang tidak kurang apa-apa. Rumahnya seperti istana. Hampir setiap hari kalau mau ke luar negeri pun bisa. Mau makan seenak apapun bisa. Kenapa mereka akhirnya ketangkep sedang memakai sabu-sabu? Usut punya usut, ternyata mereka kurang damai sejahtera. Ya, kurang yang namanya damai sejahtera. Walaupun hidupnya bergelimang harta, tetapi toh akhirnya mereka makan sabu-sabu atau mengkonsumsi sabu-sabu yang dia pikir dengan mengkonsumsi sabu-sabu hidupnya akan tenang dan damai. Oh no, Bapak Saudara. Saudara, beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan oleh seorang pengusaha tekstil dari India. Bunuh diri dari lantai 5 sebuah hotel. Saudara, pengusaha ini kaya raya, dia punya tekstil, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia kurang yang namanya damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 damai inilah yang kita perlukan. Damai rohani, damai emosi, dan damai hubungan dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan sesama aman-aman saja, kita pasti akan memperoleh damai sejahtera, Bapak Saudara. Nah, saudara-saudara, ada satu topik yang pernah saya baca di buletin. Iya. Topik ini menceritakan tentang uang, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa yang uang bisa beli. Ya. Ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, dan saya akan share di tempat ini. Apa yang uang bisa beli? Yang pertama, uang bisa membeli sebuah tempat tidur. Ya, ratusan juta bisa beli tempat tidur, tapi tidak pernah bisa membeli yang namanya kenyamanan tidur. Apa yang uang bisa beli? Uang bisa beli komputer. Ya, komputer sebagus secanggih apapun, tetapi uang tidak bisa membeli brains, kepandaian. Apa yang uang bisa beli? Uang bisa beli makanan. Tetapi uang tidak bisa membeli nafsu makan, Bapak Ibu Saudara. Iya, saudara, kalau kita tidak ada nafsu makan, makanan seenak apapun di depan kita, kita tidak akan pernah bisa makan. Apa yang uang bisa beli? Uang bisa beli perhiasan, tetapi uang tidak bisa membeli kecantikan, Bapak Ibu Saudara. Uang bisa membeli house, rumah dalam arti bangunan fisik, tapi uang tidak bisa membeli home. Iya, beda house sama home. Saudara. Uang bisa membeli obat, tetapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli hiburan, tetapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Inilah topik atau tema yang saya catat, Bapak Ibu Saudara, dan ini sangat menarik. Saudara, ternyata semua orang memerlukan yang namanya damai sejahtera. Ada 4 kunci menuju kedamaian Allah yang sempurna. Kunci yang pertama adalah harus patuh dengan prinsip-prinsip Allah.
Kerjakan apa yang diperintahkan Alkitab. Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayatnya yang 165. Demikian, besalah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sekali lagi, besalah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Jadi kunci yang pertama menuju kedamaian Allah yang sempurna adalah harus mengerjakan apa yang diperintahkan Alkitab, Bapak Saudara. Allah berkata bahwa damai timbul ketika kita hidup harmonis dengan Tuhan. Jika kita melakukan apa yang Dia katakan, segala sesuatu di dunia ini pun ya perlu aturan-aturan Bapak Ibu Saudara. Dan saudara harus mengikuti aturan yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Contohnya sangat sepele, lampu merah. Ya, lampu merah kita harus berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan. Itu aturan. Kalau semua tidak tunduk kepada aturan, lampu lalu lintas, akan terjadi kecelakaan. Sama, di dalam Alkitab memang banyak aturan-aturan. Kita menjadi orang Kristen memang harus mengikuti aturannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini prinsip, tapi ketika kita mengikuti aturannya Tuhan, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Yang pertama, kunci yang pertama, patuh dengan prinsip-prinsip dan aturan Allah. Firman Allah adalah buku panduan untuk menjalani kehidupan. Ada banyak prinsip-prinsip yang Bapak Ibu Saudara bisa ikuti. Ada di sana tentang kesehatan, keuangan, pernikahan, hubungan dengan sesama, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada semua di dalam Alkitab. Tinggal kita harus taat kepada perintah Alkitab. Yang kedua, fokus kepada hadirat Allah. Saudara, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang omnipresent. Artinya kita harus menyadari kehadiran Allah ada di segala tempat, di mana-mana kita bisa memuji, menyembah nama Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita. Kita mempunyai pilihan apakah kita fokus kepada masalah atau kita fokus kepada Tuhan yang akan memberikan solusi. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara, ada seorang penulis buku yang bernama Corrie ten Boom. Dia menulis buku yang berjudul The Hiding Place Said, dan dia berkata, jika Anda melihat dunia, Anda akan mengalami yang namanya depresi. Tapi jika Anda melihat Kristus, Anda akan menemukan kedamaian. Nah, saudara-saudara, mari kita fokus kepada hadirat Allah. Kita fokus bahwa Allah Maha hadir, saudara-saudara. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara, yang kedua, kunci menuju hidup berdamai dengan Allah adalah fokus kepada hadirat Allah. Yang ketiga, percaya pada tujuan Allah. Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Mari kita buka. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5. Ya. Pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, untuk kita mendapatkan damai sejahtera Allah, kita harus percaya pada tujuan Allah. Ada 4 kata kerja di sana. Percaya, jangan bersandar, akui, dan meluruskan. Ya, saudara-saudara, Allah menciptakan manusia itu sangat unik, Bapak Saudara, dan punya tujuan. Setiap pribadi lepas pribadi yang Bapak Ibu sekarang lihat acara baik melalui YouTube maupun melalui Facebook ataupun yang lain-lain, saudara harus mengerti bahwa setiap manusia diciptakan dengan tujuan yang sangat sempurna, Bapak Ibu. Allah menciptakan manusia itu unik, saudara-saudara. Mungkin banyak orang yang akan cemas,
Banyak orang mengalami sesuatu yang menyebabkan dia depresi. Dan hari ini juga, sore hari ini juga, orang-orang yang depresi, yang cemas itu perlu yang namanya damai sejahtera. Dan percaya, mulai harus percaya pada tujuan Allah menciptakan kita. Kita harus mengakui Allah, menyadari bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Allah berkuasa atas hidupmu. Allah berkuasa atas sakit penyakitmu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, memang secara jasmani kadangkala kita mengalami keputusasaan, tapi jangan sampai keputusasaan itu berlarut-larut, Bapak Ibu Saudara. Secara manusiawi saya pun ya kadangkala cemas, tapi kecemasan saya sirna ketika saya percaya kepada tujuan Allah menciptakan saya. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, kalau saudara ingin mendapat damai sejahtera, percayalah pada tujuan Allah menciptakan saudara. Saya percaya Allah menciptakan manusia itu unik dan punya tujuan masing-masing di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13, walaupun dia ada di dalam penjara Roma waktu itu, dia tidak kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, saudara ingat ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara, ya, penjaranya pun bukan penjara zaman sekarang. Penjara zaman dulu adalah penjara di mana penjara itu ada di dalam tanah, di bawah tanah. Ya. Dan Paulus dan Silas dipasung, tidak hanya di penjara, tetapi kaki dan tangannya dipasung. Secara manusiawi, mungkin Rasul Paulus merasa tertekan, stres pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas? Dia memuji Tuhan. Dia bersorak-sorai kepada Tuhan, dia menyanyi untuk Tuhan. Dan akibat dari pujiannya itu terjadilah yang namanya gempa bumi. Dan pintu-pintu penjara terbuka, pasungan terbuka. Ya, bahkan kepala penjara takut kalau narapidananya keluar karena terjadi gempa bumi dan pintu-pintu penjara terbuka. Tapi Paulus dan Silas tidak melarikan diri, bahkan diceritakan kepala penjara terima Yesus, istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, Paulus tetap memuji Tuhan karena Paulus yakin tentang tujuan Allah dalam hidupnya. Yang keempat, mintalah damai sejahtera Allah. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, urutannya yang pertama dan yang kemudian pertama doa, kemudian damai sejahtera, itu ada relasi yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Filipi pasal 6 ayat 6 dan 7 jelas mengatakan bahwa kita harus minta kepada Allah yang punya damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kadangkala kekuasaan Allah yang melampaui akal kita itu yang akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Ada hubungan sebab akibat. Ketika kita berdoa adalah sebabnya, akibatnya adalah kita menerima damai sejahtera. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan bosan-bosan minta kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur yang tidak putus-putusnya. Maka Allah sumber damai sejahtera itu yang melampaui segala akal akan memberikan hatimu damai sejahtera. Saudara-saudara, bulan yang lalu saya lupa, kalau nggak salah PPKM pertama saya juga diizinkan Tuhan, diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara, ada banyak hal yang sekarang saya gumuli.
selaku pelayan Tuhan, selaku gembala sidang, selaku suami dari istri yang sakit. Tapi saya tidak akan pernah bosan minta damai sejahtera Allah itu turun dalam hidup keluarga kami, Bapak Saudara. Secara manusia, secara jasmani saya sangat kasihan sama istri saya. Yang kadangkala tidak bisa bangun, yang kadangkala sakit, yang kadangkala kakinya tidak bisa jalan. Tapi saya terus minta kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberi damai kepada hati saya. Apapun yang sedang saya alami, dan saya tidak akan pernah bosan berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika saya minta berdoa kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang melampaui segala akal, yaitu damai sejahtera itu akan diberikan kepada saya, khususnya pribadi saya. Sehingga saya boleh kuat menghadapi apapun yang saat ini sedang kami hadapi. Jika Anda tidak berdoa, cenderung merasa khawatir, dan kekhawatiran adalah emosi yang sia-sia. Tapi ketika saudara berdoa, ketika Anda mulai berdoa, ketika Anda mulai menyerahkan segala persoalan kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan hadir di dalam kehidupanmu, saudara. Inilah yang kita perlukan. Inilah yang kita perlukan, yaitu damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah ternyata bisa kita minta, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sujud, ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa tidak pernah berhenti. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Saudara, mungkin hari ini belum dijawab, tetap berdoa. Besok belum dijawab, tetap berdoa. Minggu depan belum dijawab, tetap berdoa. Sampai Tuhan menjawab doamu. Paling tidak dengan doa-doa itu Tuhan mencurahkan yang namanya damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di awal tadi jelas mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara-saudara, damai sejahtera itu sumbernya dari Allah. Mungkin dunia bisa memberikan damai sejahtera seperti yang saya katakan atau saya ceritakan. Mungkin uang bisa membeli sebuah tempat tidur, tapi tidak bisa membeli kenyamanan tidur. Mungkin suasana di luar bisa memberikan damai sejahtera, tapi itu sementara, Bapak Saudara. Mungkin artis-artis yang stres itu mengkonsumsi sabu-sabu atau obat psikotropika, tapi itu sementara. Ya, tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan damai selama-lamanya ketika kita sering berdoa dan terus-menerus berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah kita bosan untuk memohon kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah turun di dalam kehidupan saudara yang saat ini mendengar khotbah saya malam ini. Teruslah berdoa, jangan putus-putus berdoa. Jangan bosan-bosan memohon kepada Tuhan. Dan kiranya Allah sumber damai sejahtera itu yang melampaui segala akal akan hadir bersama masalahmu, akan hadir bersama keluargamu dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih.
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, katakan dengan segenap hati kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berkata-kata di dalam kehidupan hati dan pikiran kami. Tuhan menolong seluruh umat-Mu yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami semua yang malam hari ini mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa malam hari ini buat Bapak Gembala yang saat ini sedang cek kesehatan di Denpasar. Kiranya Tuhan menolong, apapun yang dilakukannya, Tuhan memberi keberhasilan. Seperti Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Tuhan menolong kesehatan hamba-Mu. Tuhan menolong kekuatan, kesehatan, dan perjalanan pulang juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati gereja-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, walaupun suasana baik melalui ibadah virtual, tapi kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan hadir bersama kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkatlah kedua tangan-Mu dan sekarang terimalah berkat ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.